Oke, ini udah ada yang join nih. Siapa aja? Ada Teh Rahma, ada Kang Aldi. Wah, banyak juga nih yang join. Halo. Halo semuanya yang baru join. Wow. Halo Janias. Oke. Mungkin kita tunggu aja kali ya sampai partisipannya udah mencapai 20 ya. Ya, boleh. Aman. Ayo ajakin lagi teman-temannya buat join nih. Wow. Banyak juga nih yang join. Gak ada suaranya. Ini gak sih? Udah ada join. Udah ada suara. Gak ada suaranya. Oke, gimana nih Anan? Sekolahnya tadi aku baru aja sih pulang PTMT kebetulan ya. Wow. Sekolah kita udah mulai offline, tapi memang masih di sesi sih. Cuman alhamdulillahnya sekarang udah banyak yang mulai ke sekolah nih. Kalian lagi ngapain? Lagi pada nugas kah? Bentar, ada suaranya nggak? Wah, banyak nih Anan yang join. Oke, kita tungguin lagi. Ayo ajakin lagi teman-temannya buat pada join nih. Jangan sampai ketinggalan info. Karena hari ini kita bakalan seru-seruan ya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Oke, kayaknya kita mulai aja ya. Sebentar. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, boleh kalian sambil siapin cemilan atau apa gitu buat sambil nemenin nonton live juga ya. Oke. Udah ada 25 sih. Wah, banyak banget nih yang join. Oke, langsung aja. Ngobrol apa tuh Teh? Wah, tunggu untuk informasi selanjutnya ya. Kita akan obrolin apa? Yuk, aja. Oke, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Nah, selamat bergabung di Tongsis Talking with OSIS. Di live streamingnya Instagram OSIS 3 Cimahi. Nah, gimana nih Teh Anan? Kayaknya udah lumayan banyak juga yang masuk. Tapi kayaknya sebelum kita mulai, kita tungguin dulu teman-teman yang lainnya ya. Soalnya kalau misalnya pada ketinggalan, nanti nggak bakalan bisa ikut dapat info juga dari kita. Nah, boleh banget dong. Sayang banget nih kalau sampai ketinggalan infonya karena ini penting banget ya buat kita. Ajakin lagi ya guys teman-teman ya. Selamat Teteh, terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, ini udah pada tahu belum sih hari ini kita mau ngomongin apa? Boleh dong di komen. Mungkin harusnya udah tahu kali ya kalau misalnya kita hari ini mau ngomongin apa. Soalnya udah tertera juga di poster yang udah dikirimin di kelasnya masing-masing. Ada yang tahu nggak topik pembahasan kita hari ini? Iya. Kalau misalnya ada yang tahu nih kita hari ini mau ngomongin apa, boleh di komen aja di bawah. Wow, udah 34 nih Teh yang nonton, udah banyak banget. Perkenalan dulu dong Teh. Oke. Nanti mungkin ya. nanti ya. Setelah banyak orang nih daripada nanti ketinggalan. Tenis udah masuk. Sebelumnya kita lihat dulu nih penontonnya ada siapa aja. Wah, banyak juga ya penontonnya. Oke, karena ya bener banget nih Sopa Marsandra kayaknya. Bahas pentingnya berbahasa yang baik dan benar, bener banget. Tapi di sini kita ngomongnya santai-santai aja ya. Oke, mungkin gimana Teh Anan? Mau dimulai sekarang?
sebentar lagi mungkin ya sampai 12, 10. Halo buat yang baru join, boleh ajakin lagi teman-teman yang lain buat join biar nggak pada ketinggalan live streaming kita kali ini. Karena ini salah satu live streaming pertama juga ya di OSIS bener 93 banget. Cimahi. Jadi ya ini perdana, bisa dibilang perdana gitu. Ayo boleh ajakin lagi, ajakin. Wah ini penontonnya masa berkurang sih teh? Oh ada Teh Felisa, halo Teteh. Halo. Halo semuanya buat yang baru join. Coba dilihat dulu materi. Udah. Oke. Oke, karena ini udah lumayan banyak juga yang join. Jangan sampai kalian keluar lagi karena di sini kita mau sersuan bareng, mau ngobrol bareng yang pastinya bakal ada informasi juga buat kalian. Nah, tapi nih Teh, kayaknya udah banyak yang nonton, kita bisa mulai kali Boleh ya? dong, boleh. Tapi kayaknya sebelum kita mulai nih, belum afdol kalau misalnya kita belum kenalan. Pastinya ada yang kenal sama kita, ada juga yang enggak gitu kan. Nanti bingung gitu, kita tuh siapa. Jadi di sini kita perkenalan dulu nih Teh. Perkenalkan, aku Fania. Dan aku Anandita. Dan hari ini kita yang bakal nemenin kalian di Tongsis Talking with OSIS live streaming Instagram OSIS 93 Cimahi. Nah, kita juga punya bintang tamu yang kece-kece. Pastinya kalian udah gak sabar kan buat ketemu bintang tamunya. Oke, langsung aja kita undang bintang tamunya ya. Oke, sebentar kita. Buat bintang tamunya udah pada tahu belum nih siapa? Ayo. Oke. Nah, kebetulan nih bintang tamunya juga udah join, jadi langsung aja kita undang. Sebentar ya. Oke. Nah, Hai, ini udah siapa Halo, nih? Teh Danis. halo. Gimana kabarnya Teh Danis? Wah, ada Teh Bilkis juga. Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah kita juga baik. Gimana banyak tugas kah hari ini? Wow, lumayan ya. Kebetulan ini kan hari Jumat, jadi tugasnya suka pada numpuk gitu ya, akhir-akhir minggu gitu. Bener banget. Nah, ini guys, bintang tamu kita hari ini ada Teh Danis sama Teh Bilkis. Tapi mungkin kayaknya teman-teman di sini belum pada kenal nih Teh sama teteh-tetehnya. Kalau misalnya boleh nih, tetehnya perkenalan diri dulu, boleh? Dari Teh Bilkis. Mangga. Halo semuanya, kenalin nama aku Bilkis Oktiana Bila. Aku kelas 12 IPS 1. Aku ketua dari Eskul Mading 93 Cimahi. Oke, salam kenal Teh Bilkis. Gimana nih Teh kesibukannya, lagi banyak tugas nggak? Apalagi Teteh kan kelas 12 nih, jadi pastinya betul banget. nyiapin buat UTBK segala macam. Kalau kesibukan aku pribadi, ya paling untuk mempersiapkan UTBK aja sih. Oh iya, pasti sibuk banget ya. Kalau di Mading gimana nih Teh? Kalau Kesibukannya misalnya kira-kira kesibukan di apa aja Mading, nih? kalau kesibukan di Mading, paling kayak nyiapin karya-karya buat dipublis minggu depan. Terus juga sama aku lagi nyari bakal-bakal calon ketua nih. Wow, boleh. siapa nih? Semoga ketua selanjutnya bisa melanjutkan program-program Teh Bilkis ya. Amin, amin, amin. Aku Amin. juga terhalang sama COVID-19 soalnya. Iya, lagi susah banget kan ya. Oke, baik. Kalau sekarang Teh Danis, mangga boleh perkenalan dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Dania Sriwandari. Aku dari kelas 11 IPS 5, satu kelas sama Teh Hanan. Dan kebetulan di sini aku ketua dari Eskul EAC. Buat yang nggak tahu EAC itu apa, EAC itu English Academy Club, atau mungkin lebih sering dikenalnya sebagai klub bahasa Inggris kali ya. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal juga Teh Danis. Nah, kalau Teh Danis sendiri gimana nih di English Activity Club? Banyak prokja atau gimana? Oke, kalau misalnya di EAC itu, kita setiap hari Kamis pasti ada kegiatan ya. Biasanya kita itu yang paling sering kita ngebahas suatu materi, kita sharing-sharing bareng sama
kakak kelas dan kelas 10-nya juga. Dan selain itu kita juga ada conversation. Conversation itu kegiatan untuk mengasah kita, dan juga kita ada biasanya di hari-hari tertentu kita itu ada Kahoot Games. Kayak contohnya kemarin waktu memperingati G30 SPKI, kita itu ngadain Kahoot Games. Dan juga mungkin sebentar lagi kita juga bakal ngadain review. Review itu kita nonton film atau short movie. Setelah itu nanti kita bakal nge-review. Dan juga mungkin kalau akhir-akhir ini sih kesibukannya, kita lebih fokusin EAC di media sosialnya ya, terutama Instagram. Jadi mungkin buat kedepannya EAC bakal lebih aktif lagi di Instagramnya, dan juga mungkin lebih banyak konten-konten lagi tentang bahasa Inggris di Instagramnya EAC. Jadi jangan lupa follow juga Instagramnya EAC, kepoin terus, Boleh banget stay nih. tune ya. Oke. Wih, mantap banget. Semangat terus ya buat Teh Bilkis sama Teh Danis. Semangat Oke, juga. kayaknya udah pada kenalkan ya sama bintang tamunya kita hari ini. Jadi sekarang bisa dong kita mulai ke topik pembahasan yang ya. kita bakal bahas hari ini. Oke, sebelum kita mulai nih ke topik pembahasan yang paling intinya, aku mau nanya sama Teh Danis sama Teh Bilkis. Sebenarnya Teh Danis sama Teh Bilkis nih sebagai generasi milenial atau biasa disebut Gen Z, itu ngerasa nggak sih kalau sekarang tuh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu udah jarang banget ditemuin di kehidupan kita sehari-hari. Nah, malahan anak milenial sekarang itu lebih suka atau lebih nyaman tuh kalau pakai bahasa gaul atau bahkan bahasa asing. Menurut Teh Bilkis dulu gimana? Kalau menurut aku juga sedang mencoba belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ingin ikut juga melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena aku juga ada di lingkungan yang notabene menggunakan bahasa gaul. Soalnya kan kita udah di zaman milenial, para remaja lebih memilih menggunakan bahasa gaul. Tapi kalau menurut aku, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu disesuaikan dengan situasi dan juga sesuai dengan kaidah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesianya. Kayak gitu aja sih. Wah, ya. Kalau menurut aku. Bener banget tuh Teh. Emang sekarang tuh kita kalau ngomong sama teman juga kayaknya jarang ya ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Benar. Selalu pakai kata-kata gaul gitu. Kalau buat Teh Danis sendiri nih, menurut Teh Danis gimana? Benar sih, aku setuju banget apa yang dibilang sama Teh Bilkis. Menurut aku penggunaan bahasa yang baik dan benar itu gimana caranya kita bisa menyesuaikan di tempat dan situasi di mana kita berbicara gitu. Apalagi kalau dari aku perspektif mungkin anak-anak yang suka sama bahasa Inggris mungkin sensitif ya kalau misalnya kita ngomongin kayak gini, soalnya dari pengalaman aku suka dibilang kayak ih so Inggris lah, atau kita gak nasionalis karena kita suka sama bahasa Indonesia. Dan menurut aku kita harus meluruskan stigma itu sih, karena dengan kita, kalau misalnya dari aku, dengan kita menguasai bahasa asing terkhususnya di bahasa Inggris, menurut aku kita bisa memperkenalkan Indonesia di dunia gitu. Begitu dari aku mungkin. Oke. Tapi menurut pandangan kalian ya, sebagai yang menginovasikan atau yang mungkin sering banget ya menggunakan bahasa-bahasa itu di kehidupan sehari-hari. Nah, itu tuh kenapa ya bisa terjadi? Mangga boleh Teh Danis dulu mungkin? Oke, kalau boleh aku cerita sedikit, mungkin pada awalnya bahasa di dunia ini tuh cuma satu. Cuma karena adanya perpindahan, manusia seiring berjalannya waktu berpindah, bermigrasi ke tempat lainnya, itu yang ngebuat si bahasa ini tuh jadi beragam macamnya hingga hari ini gitu. Dan menurut aku bahasa itu terlahir karena adanya pengaruh dari lingkungan di mana kita tinggal dan lingkungan di mana kita bersosialisasi di situ. Dan coba kita kalau misalnya ngelihat ke Jakarta, kita sana mungkin bahasanya udah beda lagi sama kita. Dan hal kayak gitu tuh yang ngebuat bahasa terus bervariasi tiap harinya. Bahkan di tiap harinya juga kita bahkan nemuin kata-kata baru, kata-kata baru, gitu sih dari aku.
Oke, kalau menurut Teh Bilkis gimana nih? Hampir sama, kalau misalnya menurut aku, karena seiring dengan perkembangannya zaman, khususnya di Indonesia, semakin terlihat juga kayak pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dalam penggunaan tata bahasanya, penggunaan bahasa gaul di masyarakat itu menimbulkan dampak yang negatif nih terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Jadi bahasa gaul itu sendiri kan modifikasi nih. Jadi pasti remaja-remaja kayak kita pengen menggunakan bahasa yang unik biar keren aja gitu. Mungkin menurut aku kayak gitu aja sih. Ya, bener banget ya. Teh Anan, jujur nih, Teh Anan kalau misalnya ngomong sama temen biasanya pakai bahasa gaul atau Ya, gimana? kadang-kadang kayak diselipin-selipin bahasa gaul gitu. Iya, bener banget. Karena udah nggak bisa jauh ya kayaknya Iya. kita dari bahasa gaul. Oke, tapi ini aku mau nanya nih. Kalau misalnya Teh Dani sama Teh Bilkis pernah nggak sih dengar bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa gaul kayak sabi, mantul, skuy, atau masih banyak lagi kan ya bahasa-bahasa slang Indonesia gitu. Nah, penggunaan bahasa gaul kayak gini tuh sebenarnya menurut Teh Bilkis nih sama Teh Danis tuh mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gak sih? Boleh mungkin dari Teh Bilkis? Kalau menurut aku cukup mempengaruhi ya dengan kita menggunakan bahasa gaul terlalu sering karena mungkin para remaja sekarang malah jadi kebiasaan menggunakan bahasa gaul karena nyaman untuk berkomunikasi di sebayanya. Terus juga bahasa gaul itu juga kan tercipta karena adanya modifikasi dengan bahasa lain atau modifikasi frasa yang membuat si bahasa gaul itu unik dan berbeda dengan bahasa Indonesia yang pada umumnya yang digemari oleh para remaja. Terus kalau misalnya aku sendiri sedang mencoba untuk melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kayak pengen lebih baik lagi, masih belajar juga sih. Aku juga, kita juga masih belajar lah buat menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau dari Teh Danis mungkin ada komen nih. Sama sih sama Pertanyaan Teh tadi. Bilkis. Mungkin kalau dari aku penggunaan bahasa gaul dan juga slang kayak gitu juga cukup mempengaruhi ya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Karena contohnya kita bisa lihat di lingkungan kita sehari-hari banyak banget anak-anak muda kayak kita mungkin lebih nyamannya pakai bahasa gaul. Bahkan kayak contohnya sepupu aku aja yang masih kecil itu dia kalau misalnya lagi ada di perjalanan dia bilangnya OTW. Padahal OTW itu sendiri kan serapan dari bahasa Inggris ya, slang-slang di bahasa Indonesia itu sendiri. Dan jadi menurut aku itu cukup mempengaruhi sih. Dan balik lagi ke yang tadi dibilang sama Teh Bilkis juga, mungkin kita sebagai generasi muda kita juga harus mengutamakan bahasa Indonesia itu sendiri. Jangan sampai dilupain sih intinya. Kan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus baik ya katanya. Nah, menurut Teh Deni sama Teh Bilkis, penggunaan bahasa yang baik dan benar itu harus seperti apa sih? Oke, kalau dari aku mungkin bahasa yang baik dan benar itu kita harus nyesuaiin dulu sih sama lawan bicaranya kita. Kita harus nyesuaiin sama tempat dan kondisi di mana kita berbicara di situ. Aku gitu sih. Kalau dari Teh Bilkis gimana Teh? Sama aku juga, kitanya juga harus pintar-pintar menyesuaikan diri. Kalau misalnya kita lagi ada di lingkungan yang formal, otomatis kita menggunakan bahasa yang formal. Kalau kita Benar lagi di banget. lingkungan teman-teman kita ya, kita ngobrol senyamannya aja. Iya, benar banget. Nah, ini juga ada kalimat nih. Aduh, gece dong, udah telat nih, you know. Nah, kalau menurut Teh Bilkis, ini kalimatnya udah bener belum sih? Atau masih bisa diperbaiki? Belum benar, kalau kataku itu belum benar ya. Soalnya ada gabungan antara bahasa Inggris sama ada singkat kata yang disingkat gitu kan, yang si GC itu, yang artinya gerak cepat. Ya. Kalau mau, kita ganti jadi kalimatnya, aduh cepat dong cepat, ini sudah terlambat, kamu tahu kan? Bisa jadi kayak gitu. Bisa. Nah, kalau di sini kan kalimatnya ada you know nih.
Kalau menurut Teh Danis gimana nih kalau dalam bahasa Inggris? Di bahasa Inggris juga kita harus pintar-pintar cari tahu dulu nih lawan bicara kita kayak gimana nih. Kalau misalnya lawan bicara kita itu formal, ya kita juga harus formal sih ngejawabnya. Dan kalau kata-kata yang tadi itu mungkin kalau misalnya di bahasa Inggrisin ya, mungkin ini lawan bicaranya anggap aja kita teman sebaya nih. Mungkin kita bisa pakai let's hurry up, it's too late. Bisa kayak gitu. Dan menurut aku sih kalau ngegabung-gabungin kata kayak gitu, ngegabung-gabungin bahasa, mixed language kayak gitu, aku nggak masalah sama itu ya. Asal kita harus ngerti nih lawan bicara kita kayak gimana gitu. Supaya nanti nggak disalahartiin apakah itu sopan atau enggaknya. Itu kalau dari aku. Ya, benar banget. Menurut Teh Bilkis dan Teh Danis nih, seberapa penting sih penggunaan bahasa yang baik dan benar itu? Boleh Teh Bilkis dulu? Iya Teh, iya. Iya. Nggak kedenger, maaf. Iya. Kalau menurut aku penting, soalnya kalau misalnya kita terlalu sering menggunakan bahasa gaul tanpa melestarikan bahasa Indonesia kita, bahasa Indonesia itu bakal kehilangan eksistensinya. Terus juga kita bakal terbiasa dengan menggunakan bahasa gaul tanpa tahu bahasa sebenarnya yang kita miliki itu ya bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Gitu sih kalau aku. Dalam pembuatan karya seperti itu gimana Teh? Nah, kalau misalnya dalam pembuatan karya juga kita ngebutuhin kata-kata yang bagus, kayak pakai diksi-diksi yang jarang kita dengar. Soalnya untuk pembendaharaan kata juga, terus juga kayak kita untuk apa ya, untuk mencoba menarik perhatian orang kalau misalnya ada kata-kata baru nih ternyata yang bisa kita jadi bahan acuan juga gitu sih. Ya, bener banget. Kalau dari Teh Danis sendiri nih, kalau dalam bahasa Inggris tuh penting nggak sih sebenarnya pakai misalnya pronoun yang baik atau gimana? Penting banget. Itu menurut aku kita harus banget entah apapun itu katanya ya, kita sebisa mungkin kita cari dulu nih itu aslinya itu kayak gimana. Dan menurut aku sih kita harus cari tahu dulu nih yang benarnya tuh kayak gimana gitu. Kita jangan bisa mungkin kita harus bisa kayak kita coba ikutin lah kalau misalnya dari aku ya yang kayak native speaker-nya tuh kayak gimana sih gitu. Penting banget buat kita cari tahu artinya itu apa, yang benar tuh kayak gimana, cara bacanya itu yang benar kayak gimana, harusnya kayak gimana. Jangan kita tiba-tiba ngelihat satu kata kita langsung baca tanpa kita tahu yang benar itu kayak gimana gitu. Dan buat aku balik lagi mau kita belajar bahasa apapun itu, mau bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, kita harus menggunakan penggunaan bahasa yang baik dan benar sih. Dan buat aku juga selalu nekenin ya ke anak-anak IAC, kalian itu kalau misalnya mau belajar bahasa, utamain dulu nih bahasa Indonesia, terus juga harus lestariin dulu bahasa daerah, dan setelah itu baru kuasai bahasa asing. Gitu sih kalau dari aku. Mantap banget. Iya. Aku jujur di sini sebagai salah satu anak EAC ya, emang kerasa banget sih Teh Danis ini emang kadang kalau misalnya ngomong tuh suka, ayo berbahasa Inggrisnya tuh yang benar gitu. Tapi ke kitanya juga jadi, wah bener nih aku harus bisa bahasa Inggris gitu. Good. Keren. Barangkali dari penonton ada yang mau bertanya, kesempatan loh ini. Nah ini kalau ada yang mau bertanya nih ke Teh Bilkis sama Teh Danis boleh banget. Soalnya mumpung lagi pada nggak ada acara ya, kebetulan Teh Danis, Teh Bilkis. Kayaknya Nggak ada kalau misalnya acara. di luar live streaming ini agak sibuk ya kayaknya. Aduh. Aduh, Boleh teman-teman, kalau misalnya ada yang mau sibuk bertanya ngegas boleh ya. banget. Iya, bener banget.
Dari 12 orang nih, ada yang mau bertanya nggak nih perihal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Mungkin kayaknya belum ada yang mau nanya kali ya, Teh. Nah, sebelumnya nih aku mau nanya dulu dong sama Teh Dani sendiri di kehidupan sehari-hari itu suka bahasa Inggris juga atau tetap bahasa Indonesia nih? Nggak bahasa Inggris juga sih. Nanti pada nggak ngerti. Iya benar. Kita balik lagi, kita harus tahu dulu nih lawan bicara kita itu kayak gimana. Kalau misalnya lawan bicara kita ngegunain bahasa Inggris, ya aku juga pakai bahasa Inggris mungkin. Tapi untuk teman-teman yang mungkin kurang bisa memahami, ya aku juga nggak akan pakai bahasa Inggris sih. Kayak misalnya kemarin aku bikin konten buat di EAC, dan aku bikin instastory di Instagram aku, dan lumayan banyak yang komen nggak ngerti bahasa Inggris katanya. Dan jadi menurut aku sih ya balik lagi, kita harus nyesuaiin dulu nih lawan bicara kita kayak gimana. Jangan maksain lah. Ya, Gitu. benar banget. Mungkin ini kalau misalnya yang masih nonton nih penasaran sama videonya Teh Danis, emang kayak gimana sih videonya? Boleh langsung aja ya Teh dicek di IG-nya ya, ada ya. Iya, di Instagramnya EAC. Boleh sekalian di follow juga, di likein foto-fotonya karena kebetulan postingannya masih anget ya ini. Anget. Terlalu lama gitu. Banget. Ya. Oh ya, kalau mading itu kan sekarang lagi bulan bahasa nih Teh. Untuk memeriahkan suasana bulan bahasa dan Sumpah Pemuda. Oh, ya. Maaf, bisa diulang? Sinyalnya agak ini ya mungkin. Kayaknya ada Ya. teknis. Jadi kan sekarang itu masih bulan bahasa ya dan Sumpah Pemuda. Kalau di mading apa aja sih persiapan-persiapnya mungkin untuk memeriahkan acara-acara di bulan bahasa ini? Paling nanti aku bakal membuat karya lagi, soalnya minggu kemarin karena udah membuat karya tentang PTM, mungkin minggu depan atau enggak, pokoknya secepatnya kita bakal bikin karya sih, insya Allah. Jangan lupa dicek di IG-nya ya pastinya ya Teh. Iya. Ditunggu ya Teh. Nah, Oh, tapi Jujur aku kayaknya kita bakal nempalinnya offline for the first time lagi. Wow. Jujur aku nungguin banget sih ini progres dari Ditunggu banget Mading, Teh. soalnya kita kan jarang masuk sekolah ya, jadi kita nggak ngerasain gimana sih rasanya ada apa karya-karya di Mading. Jadi aku nungguin banget sih Teh. Gimana Teh? Gimana? Itu karyanya ditempel di depan ini masjid. Sekarang udah pindah. oh iya. Ntar kalau misalnya yang karya kedua bakal nempel di yang lorong. Emang sih susah banget kelihatannya. Gak tahu kenapa itu di situ. Nah, mungkin ini kita sudah sampai di penghujung acara kali ya, Teh Hana. Nah, tapi sebelum kita akhirin live kali ini, kita mau minta Teh Danis sama Teh Bilkis buat ngajak teman-teman Semaluci untuk ikut memeriahkan perlombaan yang kita ada ini. Nah, betul banget. Teh Dani sama Teh Bilkis tahu nggak nih lomba-lomba apa aja yang bakal kita adain? Boleh dong dipromosiin sedikit. Mangga Teh Bilkis, boleh? Bilkis ya. Ya. Aku dulu. Iya. Lombanya ada kuisis, membaca puisi, cover lagu, terus juga ada lomba transisi make up. Ramai banget gak sih? Terus juga Betul banget dong. ini bisa buat jajan GoFood. Oh ya, jangan lupa pahamin lagi ya petunjuk teknisnya. Nah, Seru banget nih, jadi teman-teman di rumah boleh ya. Kalau dari Teh Danis gimana nih? Oke, buat kalian semua jangan lupa ikutan lombanya bulan bahasa ya. Jangan lupa buat ikutan lomba bahasa. Partisipasi kalian ditunggu banget sama kita supaya kita bisa ikut memeriahkan acara bulan bahasa. Buat kalian juga yang mungkin di sini masih nonton live-nya, mungkin kalian masih bisa daftar ya. Mungkin pendaftarannya ditutup jam berapa nih?
jam 10 malam. Sekarang jam 10 malam. Ya. Ini khusus buat kalian yang nonton live, ini pendaftarannya diperpanjang ya. Nah, jangan lupa ikutan ya. Ditunggu sampai jam 10 malam. Pokoknya ditunggu untuk kalian semua ikutan. Buat kita rame-ramein bareng-bareng. Untuk mengisi kegabutan kita juga mungkin ya. Nah, bener banget. Nah, mungkin teman-teman yang masih nonton boleh dong itu ikutan langsung aja daftar di broadcast link yang udah dikirimin sama MPK kelasnya masing-masing. Nah, buat yang belum daftar, ini kita ada tadi seperti yang udah disampaikan sama Teh Danis, udah ada perpanjangan waktu juga ya buat pendaftarannya sampai jam 10 malam hari ini aja. Jadi jangan lupa untuk daftar nih, guys. Hadiahnya juga menarik kok. Ya lumayan kan ya buat jajan gitu. Kalau misalnya kalian lagi lapar bisa. Nah, mungkin segitu aja kali ya, Teh. Nah, mungkin kita tutup aja acara untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Teh Bilki sama Teh Danis yang udah nyempetin waktunya untuk ikut Terima kasih. mengisi live hari ini. Makasih banget. Maaf juga tadi sempat banyak banget trouble ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi buat menjalankan live ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Teh Dani sama Teh Bilkis ini bisa bisa bermanfaat dan bisa diterapkan juga di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan protokol yang ada ya guys. Kami selaku MC dari live streaming kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Dadah semuanya. Terima kasih. Sebelumnya ada sesi dokumentasi dulu boleh ya? Boleh banget. Di capture ya mungkin. Oke, Teh Dani sama Teh Bilkis boleh senyum ke kamera. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih banyak Teh Dani, Teh Bilkis. Terima kasih. Lanjutkan hari-harinya ya. Terima kasih Teh Bilkis, Teh Hanan, Teh Honia, makasih semuanya. Jaga kesehatan. Terima kasih yang sudah bergabung. Amin, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai bertemu ya di live selanjutnya, insya Allah ada. Sama Teh Danis juga udah keluar ya. Kita juga mau pamit undur diri. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton live-nya hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Yap. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.